Halo sahabat UT, dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali bersama saya Mas Ritepen. Masih berbagi apa yang saya bisa agar kita sama-sama bisa, dan berbagi apa yang saya tahu agar kita sama-sama tahu. Oke sahabat UT, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini seperti sapaan saya menyapa kepada teman-teman saya, sahabat UT, dimanapun Anda berada, teman-teman yang mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Hari ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman kita yang saat ini mungkin baru proses pendaftaran perkuliahan di universitas terbuka. Hari ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kita, yang kemungkinan besar teman kita itu masih mahasiswa baru yang bertanya di media sosial. Pertanyaannya adalah ini. Dia bertanya, ada ndak Kak video yang mengarahkan apa saja yang dilakukan setelah selesai pendaftaran dan pembayaran uang kuliah, seperti registrasi tutor, gimana caranya? Maksudnya ini registrasi tutor online mungkin yang dimaksud. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang saat ini baru melakukan proses pendaftaran perkuliahan di UT, sudah melakukan registrasi mata kuliah dan sudah membayar tagihan mata kuliah, apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya sudah ada namanya di UT, itu sudah ada yang namanya kalender akademik. Demi memperlancar dan mempermudah saya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman kita itu, dan semoga dalam saya menjawab nanti juga ini adalah salah satu bentuk pertanyaan juga teman-teman yang lain, maka saya akan berpedoman pada kalender akademik. Kalender akademiknya adalah seperti ini. Ketika teman-teman tidak tahu bagaimana caranya mengecek kalender akademik, teman-teman bisa melakukan searching di Google-nya. Tinggal teman-teman ketik kalender akademik Universitas Terbuka, pasti nanti akan tampil di sana. Tapi jika teman-teman ingin mengunjungi webnya UT, itu terletak di bagian pengumuman teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah websitenya Universitas Terbuka. Segala informasi yang berkaitan dengan perkuliahan UT ada di sini. Jika teman-teman ingin mencari kalender akademik, maka teman-teman cari saja di pengumuman. Di sini ya, pengumuman paling ujung, klik saja. Pemilihan wakil rektor, perekrutan calon tutor online. Nah, UAS THE susulan yang besok tanggal 6 dimulai. Nah, teman-teman bisa cari segala informasi yang berkaitan dengan perkuliahan di UT itu adanya di sini, teman-teman. Jika teman-teman ingin mencari kalender akademik, teman-teman klik saja di pencarian kalender akademik. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan searching di webnya UT ini, kalender akademik, program sarjana dan diploma. Di sini teman-teman klik saja. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya kalender akademik ini tentunya adalah tentatif, teman-teman. Tidak salahnya kita berpatokan pada tanggal tersebut karena memang ada bermacam-macam pergeseran seperti UAS pelaksanaan THE kemarin yang pelaksanaan juga mundur, kemudian ada susulan. Coba kita lihat dan kita bahas bersama-sama kalender akademik 2021.2 dan 2022.1. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Di sini ada 3 kolom ya. 3 kolom. Kolom yang sebelah sini ini adalah masa registrasinya yang 2021.2. Kemudian yang di sini 2022.1. Nah, seperti ini ya. Jadi ini berlaku untuk semester
ini atau semester depan sama semester tahun 2022. Nah, kemudian ketika kita mau membaca kalender akademik untuk semester ini yang teman-teman sekarang masih dalam tahap registrasi, itu adalah di sebelah sini teman-teman ya. Teman-teman sebelah kanan layar laptop teman-teman seperti ini di sini. Kalau di sini untuk yang tahun 2022, ini yang tahun 2021. Dimulai dari 3 Februari 2021 itu pendaftaran mahasiswa baru sepanjang tahun ya teman-teman. Kemudian registrasi mata kuliah 14 Juni sampai 1 September. Jadi pada saat video ini saya buat itu tepatnya tanggal 4 Agustus, itu berarti masih pelaksanaannya adalah registrasi mata kuliah. Nah, siapa teman-teman yang sampai saat ini belum melakukan registrasi mata kuliah? Ayo cepat-cepat lakukan registrasi mata kuliah biar nanti tidak terlambat. Kemudian pendaftaran ujian online mata kuliah ulang. Nah, ini teman-teman juga pada saat ini juga bersamaan dilakukan pendaftaran ujian online mata kuliah ulang. Tetapi perlu diketahui bahwa hasil UASnya sampai sekarang belum terlihat atau belum diumumkan. Kenapa demikian? Karena tanggal 6 Agustus besok itu baru dilakukan ujian susulan THE. Jadi teman-teman untuk ini mungkin bisa ditunda atau menunggu hasil UAS yang teman-teman nanti siapa tahu terjadi nilai C atau D atau E, atau mungkin teman-teman mau mengulang. Jika teman-teman maba, jadi ketika ini diabaikan saja. Kemudian pembayaran uang kuliah. Nah, teman-teman ketika sudah mendaftar, meregistrasikan mata kuliah, kemudian sudah membayar uang kuliah, nah apa yang harus dilakukan? Ini yang pertanyaan yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Yang teman-teman lakukan adalah registrasi tutor tatap muka atas permintaan mahasiswa. Ini jika teman-teman mau mengajukan tatap muka secara offline. Jadi teman-teman tanyakan saja di UPBJJ-nya, ada nggak yang prodi teman-teman ambil itu ada tutor tatap muka. Ini berlaku jika teman-teman mengambil layanan SIPAS non TTM dan non SIPAS ya. Hanya dua itu. Cek apakah bisa kita melakukan tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa atau itu ATOM. Itu nanti ada biaya tambahan. Ketika teman-teman sudah meregistrasikan mata kuliah dan sudah membayar, teman-teman nanti akan mendapatkan buku modul. Jadi sekarang ketika teman-teman sudah membayar, yang dilakukan apa? Yang pertama adalah menunggu buku modul yang dikirim dari UT Pusat. Ketika teman-teman belum membayar, lakukan pembayaran terlebih dahulu, dan nanti langkah selanjutnya adalah teman-teman menunggu buku yang akan dikirim dari UT Pusat. Nah, kemudian kalender akademik berikutnya itu adalah 4 September 2021 itu ada Disnatalis Universitas Terbuka, yaitu Dispor Seni UT. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ketika sudah menerima buku ataupun belum menerima buku, langkah selanjutnya adalah aktivasi tutorial online dan pengisian form kesediaan mengikuti tutor. Nah, teman-teman ini yang teman-teman yang harus diperhatikan dengan baik. Ketika teman-teman sudah pada saat meregistrasikan mata kuliah, itu kan di kolom terakhir itu ada centang kesediaan tutor. Jika dicentang, itu teman-teman jangan lupa ketika teman-teman nanti login ke tutorial online atau elearning.ut.ac.id, itu dimana tempat kita belajar tutorial online nanti. Teman-teman jangan lupa melakukan aktivasi tutorial online dan pengisian form kesediaan mengikuti tutor. Saya kasih contohnya aplikasi elearning.ut.ac.id adalah seperti ini. Nah, teman-teman seperti ini. Ini masih kosong karena masa perkuliahannya belum dimulai ya.
maka nanti di sini ada sebuah notifikasi ataupun teman-teman klik aktivasi di sini. Nah, seperti di sini. Nanti di sini tersedia sebuah form untuk kita menyatakan bersedia untuk mengikuti tutorial online. Seperti itu ya. Jangan lupa ini, teman-teman ketika sudah login, maka teman-teman harus aktivasi ini ya. Nanti di sini ada semacam form yang harus diisi. Begitu. Kemudian kalender berikutnya itu adalah pembekalan pelatihan mahasiswa baru, pembekalan atau pelatihan mahasiswa baru, atau orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, atau pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi pada dasarnya adalah ketiga kegiatan ini adalah sama teman-teman. Jika teman-teman bergabung di UT Pusat atau UPBJJ, misalnya saya UPBJ Jakarta dan usaha mahasiswa baru, saya akan mengikuti orientasi studi mahasiswa baru di sana. Jika saya bergabung di sebuah Pokjar atau mungkin Salut Sentral lain UT, maka ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Itu biasanya mahasiswa baru seperti itu. Jadi pelaksanaan OSMB itu dilaksanakan pada kapan? Ketika kita berpedoman pada kalender akademik, maka pelaksananya adalah 14 Juni sampai 19 September teman-teman. Itu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah pelatihan bagi mahasiswa lanjut workshop pengerjaan tugas klinik. Nah, itu teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan registrasi mata kuliah, membayar, terus kemudian menunggu buku modul, kemudian teman-teman nanti ada jadwal aktivasi tuton, kemudian ketika teman-teman sudah melakukan aktivasi tuton, maka itu perkuliahan dimulai ya, seperti itu. Coba kita lihat tutor tatap muka 27 September sampai 27 September 2021 sampai 5 Desember. Kemudian tutorial online itu 11 Oktober 2021 sampai 5 Desember 2021. Kemudian di sini ada tugas mata kuliah TMK. Jadi teman-teman yang tidak mengikuti tutorial online dan otomatis nanti akan terjaring di TMK, tugas mata kuliah. Jadi jatuhnya kapan? 25 Oktober 2021 sampai 5 Desember. Nanti TMK itu seperti apa, nanti akan next video akan saya jelaskan. Ya, seperti itu. Semoga jawaban saya ini menjadi penjawab kebingungan yang teman-teman lakukan saat ini ketika sudah mendaftar, sudah meregistrasikan mata kuliah, kemudian sudah membayar. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yaitu tetap stay, tenang sambil nunggu buku. Kalau buku sudah datang, teman-teman belajar sambil menunggu jadwal tutorial online untuk melakukan aktivasi tutorial online. Seperti itu ya, semoga penjelasan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang penting pantau terus yang namanya kalender akademik, cek di sana. Oke teman-teman, semoga informasi ini sangat membantu teman-teman, dan mohon maaf bila terjadi kesalahan atas tutur kata dan penyampaian. Maka selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.